mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Sepanjang malam tanpa lelah, menunggu siang hari, berharap hari kan baik. Ku mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kau Bapakku, ku mendengarmu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Kau pulihkanku, kini ku tenang. Ku tahu semua akan baik dalam kasih-Mu. Ku menyembah hanya Padamu. Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Semua akan baik dalam kasih-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam suka-Mu. Semua akan baik dalam firman-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam hadirat-Mu. Semua akan baik dalam Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Roh Kudus, Kau penghibur sepanjang hidupku. Di hadirat-Mu ku terima kuasa-Mu. Kau jamah hidupku, Kau bebaskanku. Ku tahu semua akan baik, damai-Mu dalamku. Ku sembah-Mu segenap hatiku. Nyanyian baru bagi Dia, urapannya muhiku, bertepuk tangan dan memuji-Mu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan
kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam
Terima kasih Yesus, kami rindu akan hadirat-Mu. Haleluya, Engkau hadir di sini Tuhan, Kau hadir di sini. Oh Yesus, jamah hati kami Tuhan. Oh Yesus, Kau berkuasa, Kau berkata dalam hidup kami. Hanya Kau yang satu Tuhan. Oh Yesus, Yana Rabayana 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 Rabasande, Yana Rabayana Rabayana Rabashiri, Yana Rabayana Rabaso. Hallelujah, Jesus. Mari sama-sama kita naikkan sekali lagi. Ku memuji, nyanyi dengan segenap hatimu. Haleluya, Jesus. Kami menyeru namamu Yesus. Dan ku dambakan takapanmu di dalam hidupku. Sekali lagi, ku memuji, ku menyembah, ku menyeru namamu selamanya. Kau ku rindu Tuhan, dan ku dambakan takapanmu di dalam hidupku. Takapanmu di dalam hidupku. Haleluya, Jesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Yesus. Hiana Rabashiri, Hiana Rabayana Rabasande. Haleluya, Jesus. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Saya kasih-Mu telah mengubah setiap hidup kami di sini ya Bapa. Haleluya, Jesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Haleluya, di mana pada hari ini ya Bapa dan pada saat ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya, Jesus. Ajari kami ya Bapa untuk terus setia dalam Engkau ya Bapa. Di mana kami berjanji untuk menyeru namamu ya Bapa sampai selamanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Kita sangat bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan saya percaya bahwa sebentar kita telah merasakan jamahan Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan bersama-sama.
Dan saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berilah dari hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk pemberian dan juga firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kami bisa datang dalam hadirat-Mu memuji dan menyembah Engkau. Sebentar Tuhan, kami mau memberi dan jamah hati kami Tuhan, supaya kami bisa memberi yang terbaik di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Juga firman Tuhan yang kami akan dengar, berkati setiap perkataan firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kami, dan biarlah perkataan ini akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Silakan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami bisa berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan begitu baik. Amin saudaraku. Haleluya. Saudara yang dalam Tuhan, kita terus berbicara bagaimana mengasihi sesama manusia. Amin. Karena untuk mengasihi saudaraku, apatah lagi mengasihi sesama kita yang mungkin tidak sepikir dengan kita, mungkin tidak sependapat dengan kita, mungkin ada konflik antara saudara dengan mereka, maka untuk mengasihi itu memang sangat sukar. Amin. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi sesama kita manusia, siapapun mereka. Dan hari ini saudara juga harus menilai kembali di dalam mengasihi sesamamu manusia di dalam rumah Tuhan. Dan saya melihat saudaraku di akhir-akhir ini ramai juga orang-orang yang seiman, mereka beribadah bersama-sama, tetapi mereka memiliki konflik. Dan konflik ini tidak pernah diselesaikan begitu lama sekali. Akhirnya apa yang berlaku, ada perpecahan di dalam gereja, ada juga yang sudah tidak datang ke dalam rumah Tuhan karena ada konflik sesama jemaat. Saudara yang dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara bagaimana kita harus berusaha untuk membawa pemulihan di dalam konflik yang saudara hadapi. Ini sangat penting. Jadi saudara yang seiman dalam Tuhan, mengasihi sesama itu harus bermula dari mengasihi jemaat yang adalah tubuh Kristus. Amin. Jadi Yesus memperluaskan arti sesama ini kepada siapapun yang kita temui yang memerlukan bantuan kita, yang memerlukan kasih yang harus kita tunjukkan kepadanya. Jadi itu bermula di dalam rumah Tuhan. Mari saudaraku, kita renungkan kembali. Adakah saudara memiliki konflik, masalah dengan sesamamu di dalam gereja? Ataupun konflik di dalam pelayanan dengan jemaat yang lain? Di dalam tim kamu, adakah saudara punya konflik yang belum terselesai? Saudaraku, kita harus bangkit, kita harus berusaha, kita harus berusaha untuk melakukan ataupun pemulihan. Itu harus terjadi di dalam konflik saudara dengan teman-teman saudara di dalam gereja. Saudara yang dalam Tuhan, sangat penting kita perlu belajar mengusahakan pemulihan di tengah konflik dengan melakukan perkara yang benar. Bagaimana saudaraku? Kita lihat Rasul Paulus ketika itu dia sangat struggle, dia sangat dalam keadaan mencabar, di mana dia berhadapan dengan isu konflik di dalam jemaat yang dipimpinnya, terutamanya jemaat yang ada di Korintus, saudaraku. Itu sebabnya Paulus mendengar jemaat ini sudah mulai berpecah dan sangat teruk sekali mereka itu mengatakan bahwa saya ini pengikut Petrus, saya ini pengikut Apolos, saya ini pengikut Paulus. Dan gereja akhirnya apa yang berlaku saudaraku, ada di antara pengikut-pengikut ini menolak Paulus sebagai rasul mereka, walaupun Paulus lah yang mendirikan jemaat di tempat itu. Saudaraku yang dalam Tuhan, kita lihat saudaraku, ini disebabkan oleh konflik yang terjadi di antara jemaat, sehingga adanya perpecahan. Sehingga jemaat itu hidup berpuak-puak. Dan saya lihat hari ini di dalam gereja, ramai juga jemaat yang berpuak-puak. Mereka bergabung dengan kelompok mereka.
dan tidak berengam ataupun tidak ada serasian ataupun tidak bisa bersatu dengan kelompok yang lain. Padahal mereka itu satu jemaat, satu gereja, satu tubuh Kristus. Makanya saudaraku, kita lihat di sini, walaupun dengan begitu banyak konflik dan masalah terjadi, Paulus tetap berusaha mendorong jemaatnya untuk menjadi jemaat yang sempurna. Dengan maksud lain, Paulus mau supaya mereka berusaha untuk memulihkan hubungan sesama mereka. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11, Paulus mengatakan begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Amin. Paulus mengatakan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Seterusnya, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber dan damai sejahtera akan menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat 1 hingga 2. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepadamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, satu perkara itu sah kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada mereka ya semua orang lain yang telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakan sekali lagi sekarang pada waktu aku berjalan dengan kamu. Tepat seperti yang pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang kembali. Amin. Jadi kita lihat di sini saudaraku, Paulus ketika dia berkunjung jemaat di Korintus, keadaan konflik di situ sangat teruk sehingga dia terpaksa memendekkan waktu berada di tempat itu untuk lawatannya saudaraku. Dan itu sebabnya ketika Paulus keluar daripada tempat ini, Paulus menulis surat kepada mereka untuk mengajar, menegur, dan menyatakan permasalahan mereka sehingga lawatannya kali kedua di Korintus. Saudara kasih dalam Tuhan, walaupun kali kedua itu keadaan agak sedikit redah ketika Paulus datang melawat di Korintus, tapi masalah ini belum selesai sepenuhnya. Masih ada orang-orang yang tidak mau bertobat, masih ada orang-orang yang mengeraskan hatinya, masih ada orang yang tidak mau menerima teguran Paulus. Jadi apa kata Paulus? Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain, telah aku katakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakan sekali lagi sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Saudaraku, kita lihat di sini, Paulus tegas. Dan dia berkata, kalau saya datang lagi dan kamu masih belum bertobat, Paulus mengatakan, aku tidak akan menyayangkan kamu lagi. Dan Paulus memberikan disiplin kepada jemaat yang tidak mau bertobat. Saudara yang beriman dalam Tuhan, ini sangat penting. Kita harus usahakan pemulihan dalam konflik. Ini yang Paulus lakukan. Paulus ingin melihat pemulihan terjadi sepenuhnya kepada jemaat di Korintus. Itu sebabnya Paulus berjuang melalui pergumulan, tenaganya, kasihnya, kesabarannya sepanjang proses pemulihan konflik yang ada di Korintus. Saudaraku yang beriman dalam Tuhan, karena Paulus melihat bahwa betapa pentingnya tubuh Kristus ini bersatu, bukan berpecah-pecah dengan mengikut aku golongan golongan Apolos, saya golongan daripada grup Apolos Petrus, ada dari grup Paulus, dan akhirnya mereka saling bermasalah ataupun mereka konflik yang terjadi begitu berat sekali. Maka saudaraku yang beriman dalam Tuhan, seringkali ketika ada masalah yang terjadi di antara kita ataupun di kalangan jemaat dari satu grup kepada satu grup, ataupun secara pribadi kita dengan orang lain, biasanya kita tidak mau selesaikan masalah ini dan masuk ke dalam masalah akar yang mendalam, ataupun masuk ke dalam masalah yang terperinci. Kita seringkali katakan, tidak apalah, kita berdoa sajalah, biarlah Tuhan yang mengerjakan atau menyelesaikan masalah kita. Saudaraku, jika kita berkata seperti ini dan kita tidak mau berhadapan dengan orang ini,
dan selesaikan dengan terbuka, iblis akan datang menguasai saudara. Karena permasalahan itu belum ditangani dengan sempurna. Ada akar kepahitan, ada akar permasalahan yang belum sempurna. Maksudnya pasti dalam diri saudara ada roh yang belum, maksudnya saudara belum lagi bertobat dan roh jahat tinggal di dalam kehidupan saudara. Jadi hal ini akan memberi kesan hubungan saudara dengan orang yang bermasalah dengan saudara, ada konflik dengan saudara, dan juga dia akan memberi kesan kepada gereja. Dan ini jika dia tidak tangani, masalah ini akan merebak. Akhirnya ia akan membawa perpecahan di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus supaya mereka benar-benar berusaha memelihara kesatuan di dalam gereja. Makanya saudaraku yang siman dalam Tuhan, jangan pikir bahwa saya memiliki masalah dengan orang ini, kita tidak mau selesaikan, dan kita datang setiap minggu sebagai orang percaya, menyembah Tuhan. Saudaraku, jika kita tidak selesaikan masalah ini, masalah roh jahat pasti akan tinggal dalam hidup saudara. Lama kelamaan, roh itu akan merebak dari satu orang ke satu orang, di mana orang itu yang setuju dengan saudara, dengan tindakan saudara, akhirnya saudara hidup dalam satu perkumpulan yang sakit hati, akhirnya bisa memecah belahkan gereja ataupun tubuh Kristus karena masalah saudara. Makanya jika saudara ada masalah pada hari ini, selesaikan. Karena kita adalah sesama jemaat. Tuhan mau kita mengasihi sesama manusia. Bukannya kita membiarkan masalah itu terjadi dan tidak kita selesaikan dengan serius, saudaraku. Ini akan membawa masalah yang lebih besar di dalam rumah Tuhan. Persoalannya bagaimana kita dapat membawa pemulihan penuh dalam konflik ini. Yang pertama, kita harus tahu membezakan fakta daripada perasaan kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam Alkitab, di dalam firman yang kita baca tadi, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara itu sah. Apa maksudnya saudaraku? Contoh, ketika kita mengalami konflik, oke, dan firman Tuhan katakan, apa yang Paulus katakan, bahwa bawa 2-3 orang saksi, supaya apa yang kamu bicarakan keluar itu menjadi dapat disaksikan oleh mereka yang datang untuk menyelesaikan masalah saudara. Dan saksi itu harus tahu membuat keputusan, bukan membuat keputusan karena perasaan atau bukan mengikut fakta. Maksudnya begini, karena dia ini adalah teman saya harus berpihak kepadanya karena kamu ada ikatan perasaan dengan orang ini. Itu bukan saksi yang sah. Saksi yang sah adalah mereka yang benar-benar beriman, benar-benar memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, yang duduk 2-3 orang di situ antara jemaat yang matang dalam kerohanian, mereka lah yang harus menjadi saksi untuk menyelesaikan konflik saudara. Barulah sah. Jika kita bawa orang yang maksudnya orang itu setuju dengan kita, walaupun kita bawa 10 orang menjadi saksi dan 10 orang itu adalah teman kita, itu kira satu saksi. Karena mereka itu pasti akan berpihak kepada kita. Kalau mereka tidak matang, kalau mereka matang, puji Tuhan. Tapi kalau tidak matang, kita bawa saksi kita, tetapi saksi kita itu adalah orang yang menyokong kita. Ini juga bahaya saudaraku. Jadi Paulus menjelaskan segala keterangan atau maklumat yang dibicarakan perlu disahkan oleh 2 atau 3 orang saksi. Mereka ini adalah orang-orang yang bukan rapat dengan saudara, tetapi mereka adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang kita tahu bahwa mereka melakukan keputusan menurut fakta dan bukannya perasaan. Ini sangat penting saudaraku, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak memihak kepada teman saudara, atau kepada orang yang saudara kenal, ataupun kepada yang lain.
Tetapi kita lihat masalah ini selesai. Kita datang bukan mau menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita mau masalah ini benar-benar selesai. Dan adanya pemulihan di antara satu dengan yang lain. Ini sangat penting saudaraku. Jika ada pemulihan, maka gereja juga akan mengalami pemulihan. Amin saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita berusaha untuk menangani konflik ini? Perlu mengenakan tindakan disiplin kepada orang yang menyebabkan perpecahan. Maksudnya apa saudaraku? Jika 2-3 orang saksi, mereka tidak dengar, masalah ini harus dibawa ke jemaat. Minggu lalu kita berbicara, jika mereka tidak mendengarkan, mereka harus dibawa ke hadapan jemaat atau penetua atau pemimpin atau gembala atau pastor. Dan orang ini harus diumumkan di depan gereja. Memberitahukan bahwa orang ini tidak bertobat dan jangan anggap dia sebagai orang yang kenal Tuhan. Ini disiplin. Amin. Ini disiplin. Jadi sebabnya proses yang kita lihat ini, Paulus mendisiplinkan jemaat di Korintus. Dan dia katakan, kalau saya datang pada kali yang ketiga, jika masih ada orang yang belum bertobat dalam jemaat di Korintus, saya sudah tidak menyayangkan mereka. Paulus menganggap mereka bukan orang yang mengenal Tuhan, orang yang tidak bertobat, saudaraku. Itu sebabnya di dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus berkata bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang kembali. Saudaraku iman dalam Tuhan. Kadang-kadang kita susah mau mendisiplinkan orang kalau orang itu ada kaitan dengan saudara. Kalau saudara orang itu adalah mungkin di dalam kelompok saudara. Walaupun mereka salah, kita berusaha mempertahankan mereka. Bukannya kita melihat adanya pemulihan hubungan antara satu dengan yang lain. Karena dia sahabat kita, karena dia di dalam grup kita, maka kita mempertahankan mereka walaupun kita tahu mereka itu salah. Ya saudaraku, kita hati-hati bergaul. Kalau kita mau melihat teman kita itu mengalami pemulihan, kita harus mendisiplinkan mereka kalau mereka salah. Bukannya menyokong apa yang mereka lakukan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, jika kita bergaul seperti ini, firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam 1 Korintus 15:33 hingga 34 bunyi firman Tuhan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sedarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Makanya firman Tuhan, saudaraku, memberitahukan, jika kita memiliki pergaulan yang buruk, ia akan merosakkan kebiasaan yang baik. Karena jika kita bergaul dengan mereka yang memiliki roh yang tercemar, maka roh itu akan terjangkit kepada yang lain. Ini sering terjadi kepada mereka yang berkata mereka mengasihi Tuhan. Pada masa yang sama, mereka menghakimi orang lain. Dan boleh dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang iman dalam Tuhan, jika ada sahabat kita melakukan kesalahan, dan kita tahu bahwa mereka ada konflik dengan orang lain, kalau kita melihat bahwa orang ini salah, dan kita tahu bahwa orang ini tidak bertobat, dan tidak mau memiliki usaha untuk masuk ke dalam perdamaian. Saudaraku, jangan kita menyokong ataupun memihak kepada orang ini, karena kita akan membuat orang ini hidup dalam kesengsaraan. Orang yang seperti ini yang tidak mau bertobat, ketika mereka berada dalam gereja, ingat, mereka akan mentransferkan roh yang jahat itu kepada orang-orang yang lain. Ini seperti ragi yang mempengaruhi. Sedikit ragi ini bisa mempengaruhi seluruh adonan. Jika spirit ini tidak dikalahkan, tidak dicantas keluar,
maka ia akan mempengaruhi yang lain. Makanya pentingnya saudara tahu bagaimana bergaul. Bagaimana saudara menolong teman saudara yang berada dalam konflik, supaya konflik itu bisa diselesaikan. Kalau tidak, ia akan membawa perpecahan. Akan adanya grup-grup. Saya grup Apolos, saya grup Petrus, saya grup Paulus. Mungkin dalam gereja hari ini saya grup E, saya grup B, saya grup C. Padahal kita ini satu tubuh dalam Kristus. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menyingkirkan pengaruh yang buruk dalam hidup kita. Galatia 5, 7 hingga 9. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ke-8. Ajakkan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. 9. Sedikit lagi mengkhamiri seluruh adonan. Makanya sangat penting ketika kita lihat ada ragi di dalam gereja. Dan ragi itu adalah ragi konflik, permasalahan yang terjadi di kalangan jemaat Tuhan. Kita perlu berusaha keluarkan ragi yang sedikit ini untuk menghalangi daripada mereba. Karena orang-orang yang memiliki roh yang salah ini, ragi yang pada mulanya hanya sedikit dampaknya, tetapi lama-kelamaan dia boleh mempengaruhi dan mereba kepada orang lain. Sebab itu sangat penting jika ada konflik dalam masalah, kita perlu tangani dengan segera supaya ia tidak mereba, saudaraku. Ketika kita datang untuk mau menyelesaikan masalah, mungkin konflik itu terjadi dalam diri saudara. Dan saudara berada dalam posisi memiliki konflik dengan orang yang ada dalam yang ada di sekitar saudara ataupun jemaat lain dalam gereja. Dalam pihak kita, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu memeriksa diri. Apa yang kita periksa, saudaraku? Periksa adakah kesombongan dalam diri kita? Adakah saudara berpikir bahwa saudara benar, orang lain salah? Jadi kita perlu periksa. Karena firman Tuhan dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Maksudnya Tuhan katakan, ujilah dirimu. Supaya kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu. Bukannya kita merasakan bahwa kita benar ketika ada konflik berlaku. Jadi hal yang pertama perlu kita lakukan adalah memeriksa terlebih dahulu diri kita. Jangan kita memiliki kesombongan. Orang yang memiliki kesombongan seperti ini, ketika ada masalah dan ketika mereka mau menyelesaikan masalah, mereka merasa karena mereka sombong, mereka rasa diri benar, mereka terlalu cepat menuduh orang dan mereka cepat mencari kesalahan orang, memfitnah, sehingga emosi menguasai mereka dan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah karena ada kesombongan. Makanya saudaraku, kita perlu periksa diri kita, apakah kita ini adalah orang yang merasakan diri benar ketika kita mau menyelesaikan masalah. Ramai orang anak Tuhan, ketika mereka mau menyelesaikan masalah, mereka rasa diri benar, orang lain salah, sehingga sebelum pertemuan itu berlaku, mereka sudah menuduh orang itu, orang ini salah, dan memfitnah orang itu, dan menghakimi orang ini. Makanya kita periksa saudaraku, supaya dari pihak kita mau masalah ini selesai. Amin. Ini sangat penting. Yang kedua, bagaimana kita periksa diri kita, yaitu sanggup merendahkan hati untuk mencari kebenaran. Merendahkan hati untuk mencari kebenaran adalah kita datang dengan roh yang benar, dengan sikap hati yang sanggup mendengarkan kebenaran. Dalam hal ini saudaraku, kita mau mendengarkan orang yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, yang menyatakan kebenaran itu, supaya kita mengerti bahwa perkataan yang mereka sampaikan itu adalah perkataan dari kebenaran firman Tuhan yang mau kita menyelesaikan masalah ini. Saudaraku, sudah pasti ketika saudara punya masalah dengan orang lain, isi hati Tuhan adalah masalah ini harus diselesaikan supaya tidak mempengaruhi tubuh Kristus, yaitu gerejanya.
Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, mari kita merendahkan hati, menilai. Adakah kita benar-benar memiliki iman yang kuat atau iman kita telah jatuh? Mungkin kita percaya kepada Yesus, tetapi kita hidup di dalam konflik. Kita datang melayani Tuhan, tapi di dalam gereja tetapi masalah yang sama, kita masih lagi ada konflik dengan orang lain. Makanya firman Tuhan katakan, jika kamu teringat masalah dengan saudaramu, pergi dulu selesaikan, kemudian baru datang menyembah Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen dalam gereja, kita menyembah Tuhan tetapi masih ada konflik, saudaraku, iman saudara harus dipertanyakan. Keadaan saudara harus dipertanyakan. Jadi saudaraku yang iman dalam Tuhan, ini sangat penting kita perlu merendahkan hati dengan menguji untuk melihat sama ada Kristus ada di dalam kita. Jika Kristus ada dalam kita, Ia akan menunjukkan bagaimana kita menghadapi masalah. Kalau Kristus ada dalam kita, kita mengerti bahwa kita berada dalam Kristus, maksudnya kita akan hidup dengan penuh belas kasihan, kasih karunia, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, damai sejahtera, dan bersedia untuk mendengar. Amin. Kalau kita memiliki kerendahan hati, kita menjadi orang yang siap mendengar. Amin. Kalau kita datang dengan kesombongan, dengan hati yang keras, datang untuk menyelesaikan masalah dengan akar kepahitan, kemarahan, dendam, dan mau datang dengan membuktikan diri kamu benar, orang lain salah, saudaraku. Orang seperti ini, mereka hanya melihat kepentingan diri sendiri. Mereka tidak kisah kalau gereja itu adanya perpecahan. Yang mereka tahu adalah saya dan diri saya benar. Dan mereka tidak peduli dengan keadaan gereja. Gereja pecah, gereja bermasalah, mereka tidak peduli. Yang mereka tahu adalah mereka rasa diri benar. Makanya Paulus memberitahukan, ketika kita diuji, seharusnya kita bisa lulus dalam ujian itu. Seperti yang kita baca tadi. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita adalah orang Kristen. Konflik tidak seharusnya terjadi di antara kamu, tetapi hakikatnya hal ini terjadi antara orang yang percaya dan banyak umat Tuhan yang gagal. Sebab itu sehingga saat ini masih ada lagi masalah dan konflik yang terjadi dalam rumah Tuhan sehingga terjadinya perpecahan. Saudaraku, konflik sudah pasti akan terjadi. Tetapi yang sangat penting bagaimana kita menghadapi konflik ini. Amin saudaraku, ini sangat penting. Ketika kita mau berhadapan dengan orang yang memiliki konflik dengan kita harus memiliki perspektif, persepsi itu berbeda ketika kita berada di dalam Kristus. Kita lihat 2 Korintus 13 ayat 6. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa kamu bukan kami yang tidak tahan uji. Maksudnya begini, setelah banyak perkara yang terjadi dalam jemaat di Korintus, jemaat di Korintus itu mulai menguji diri mereka sendiri dan menyadari bahwa mereka perlu mengubah persepsi atau cara pandang mereka terhadap Paulus. Karena pada waktu ada konflik di Korintus, ramai di antara jemaat di Korintus itu mulai menolak Paulus. Ketika Paulus memberikan mereka kesadaran, mereka kembali menguji diri mereka. Dan mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka bertobat. Akhirnya gereja di Korintus itu bisa bersatu kembali. Saudara yang beriman dalam Tuhan, apabila kita menguji diri kita dan kita mendapat pandangan yang betul tentang diri kita di dalam Kristus, Ia juga akan mengubah persepsi kita terhadap orang lain yang ada konflik dengan kita. Persepsi kita kepada pemimpin yang ada di dalam gereja yang mungkin kamu rasa pemimpin ini memiliki konflik dengan saudara. Dan saudaraku, jika kita bisa memiliki pandangan yang benar, kita tahu bagaimana
kita berusaha untuk memulihkan konflik yang terjadi. Ini sangat benar, saudara. Ini sangat perlu kita perhatikan. Kita baca di dalam ayat yang terakhir dalam 2 Korintus 13 ayat ke-7. Bunyi firman Tuhan, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik sekalipun kami sendiri tampak tidak tahan uji. Saudaraku, kita akan melakukan perkara yang betul. Maksudnya, kita dapat melihat tujuan Paulus melakukan semua ini bukan untuk membuktikan bahwa mereka benar, atau pihak ini benar, pihak itu salah, atau pihak ini salah, pihak ini benar. Tetapi Paulus mau mereka menguji diri mereka supaya mereka tahu menilai satu peristiwa itu dengan benar ketika mereka bisa menguji diri mereka. Sangat penting saudaraku, jika di tengah-tengah konflik dan permasalahan terjadi, kita perlu tahu bahwa kita harus melakukan perkara yang benar di hadapan Tuhan, karena kitalah orang yang melihat kebenaran ini. Karena kita adalah orang yang berusaha, dan kita tahu membedakan mana fakta dan mana perasaan. Kita tahu bagaimana kita menguji diri kita, dan kita tahu bagaimana kita mengizinkan Tuhan mengajar kita, untuk kita benar-benar melihat secara menyeluruh tentang tubuh Kristus, supaya tidak ada perpecahan, karena di dalam konflik kita mau selesaikan supaya gereja itu ada kesatuan. Makanya saudaraku, ini cara kita, bagaimana kita mengasihi sesama kita di dalam rumah Tuhan. Iblis datang, dia mau memecah belahkan kesatuan di dalam gereja, supaya gereja itu pecah. Iblis bersuka cita melihat perpecahan ini. Saudaraku, jangan benarkan iblis merusakkan rumah Tuhan. Karena saudara sendiri yang tidak mau bertobat. Iblis akan masuk dalam diri saudara. Sehingga saudara menganggap diri benar, orang lain salah. Saudara mengajak teman-teman yang lain, karena saudara memiliki roh yang salah, itu adalah ragi yang bisa membuat mereka terikut-ikut dengan saudara dan menyokong apa yang saudara lakukan. Sehingga adanya puak-puak berlaku di dalam gereja, akhirnya gereja itu tidak bisa bersatu. Kelihatannya kita menjadi orang rohani, tetapi dalam hati kita ada konflik yang tidak selesai. Saudaraku, mari belajarlah berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi di antara saudara dengan orang lain dalam gereja, supaya saudara bisa melihat pemulihan di dalam konflik yang terjadi. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu, kami sangat bersyukur pada hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami supaya kami belajar mengusahakan pemulihan di dalam konflik yang terjadi di antara kami dengan jemaat. Kami tidak akan mengizinkan iblis masuk merusakkan hubungan kami sesama jemaat Tuhan. Kami harus belajar menguji diri kami Tuhan, supaya kami tidak menyombongkan diri, dan kami bisa melihat usaha pemulihan ini bisa terjadi, sehingga gereja tetap bersatu. Kami patahkan segala roh kepentingan diri sendiri. Kami patahkan segala kepahitan. Kami patahkan persepsi yang salah terhadap orang lain dalam pemikiran kami. Tapi kami mau melihat Tuhan, gerejamu tetap bersatu. Karena kami menjalankan hukum, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan kebenaran firman-Mu yang kami dengar sebentar ini dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan menyadari bahwa betapa pentingnya kami hidup bersatu dan mau menyelesaikan konflik yang terjadi. Dan tidak menyimpan sehingga konflik ini mempengaruhi banyak orang. Tuhan, terima kasih atas peteguran-Mu, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Terima kasih umat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, jumpa pada minggu hadapan. Dengan kuasa-Mu, kekuatanku menjadi laskar perkasa. Sekarang ku menyembah-Mu.